Shin Tae-yong beberkan perkembangan timnas Indonesia U23 jelang lawan Qatar di Piala Asia, fokus matangkan taktik, bukan lagi fisik. Pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong membeberkan perkembangan para pemainnya dalam pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab pada 1 hingga 10 April 2024 untuk Piala Asia U23 2024. Di tengah-tengah training camp di Dubai, timnas Indonesia U23 juga melahap rangkaian uji coba. Tim berjulukan Garuda Muda itu meraih 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Pertama, timnas Indonesia U23 menantang timnas Arab Saudi U23 di The Seven Stadium Dubai, Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Garuda Muda takluk 1-3 dan satu-satunya gol dibuat oleh Komang Teguh. 3 hari berselang atau pada Selasa, timnas Indonesia U23 berhasil mempermalukan tuan rumah timnas UEA U23 1-0 di Sabab Al-Ahli Stadium Dubai pada Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. PSSI dan timnas Indonesia U23 tidak mengungkapkan siapa pencetak gol kemenangan atas UEA U23, tetapi beredar kabar bahwa Witan Sulaiman yang melakukannya di babak pertama. Pemahaman pemain makin baik dan pastinya para pemain timnas Indonesia U23 juga mengalami berkembang, ujar Shin Tae-yong. Masih ada waktu sekitar sepekan lagi sebelum 15 April 2024, jadi masih banyak waktu untuk memperbaiki dan mengembangkan para pemain timnas Indonesia U23, jelas Shin Tae-yong. Tidak ada waktu untuk latihan fisik, kami akan fokus ke latihan taktik untuk Piala Asia U23, tegas Coach Shin. Sampai dengan saat ini, Shin Tae-yong masih menunggu kedatangan 2 bek naturalisasi ke timnas Indonesia U23. Keduanya adalah Justin Hubner dan Nathan Chu Aon yang masih belum dilepas klubnya. Justin Hubner disebut baru akan dikirimkan Cerezo Osaka ke timnas Indonesia U23 setelah 17 April 2024. Sedangkan nasib Nathan Chu Aon masih gelap karena tidak adanya kejelasan dari SC Heerenveen. Ngeri! Shin Tae-yong PD timnas Indonesia U23 bisa sulitkan Qatar di Piala Asia U23 2024. Hasil apik yang diraih timnas Indonesia U23 dalam laga uji coba terakhir membuat Shin Tae-yong merasa percaya diri menatap laga pertama Piala Asia U23 2024 melawan tuan rumah Qatar. Diketahui timnas Indonesia U23 berhasil menghajar tuan rumah UEA U23 di Sabab Al-Ahli Stadium Selasa kemarin. Gol kemenangan skuad Garuda dicetak oleh Witan Sulaiman. Pada laga ini, Shin Tae-yong menurunkan tim inti yang bakal ia mainkan di ajang sesungguhnya nanti. Pelatih asal Korea Selatan itu pun mengaku puas dengan performa anak asuhnya. Para pemain sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan permainan timnas Indonesia U23. Tadi kelihatan sudah lebih baik. Pastinya pada 15 April 2024 akan menjadi lebih baik lagi, ungkap Shin Tae-yong. Meski menang, Shin Tae-yong menilai skuad Garuda Muda harusnya bisa cetak 4 gol jika fokus penuh. Walaupun secara keseluruhan, dia sudah puas dengan permainan anak asuhnya. Memang para pemain inti yang dimainkan hari ini jadi ya performa sangat baik, tetapi kurangnya mungkin kurang fokus untuk cetak gol ya, kata Shin Tae-yong dalam keterangannya. Kalau fokus lebih ya mungkin harusnya cetak 3-4 gol lebih, tapi itu yang kurang. Tapi secara keseluruhannya sangat baik untuk performa, jelas Shin Tae-yong. Uji coba ini menjadi yang kedua sekaligus terakhir untuk timnas Indonesia U23 setelah sebelumnya takluk 1-3 dari timnas Arab Saudi U23. Timnas Indonesia U23 bakal memulai perjuangannya di grup A Piala Asia U23 dengan menantang tuan rumah timnas Qatar pada 15 April 2024. 3 hari berselang, tim berjulukan Garuda Muda itu akan berhadapan dengan timnas Australia U23. Pada 21 April 2024, timnas Indonesia bakal bentrok dengan timnas Yordania U23. Alhamdulillah, timnas U23 Indonesia kedatangan 2 pemain baru untuk lawan UEA, siap berikan kejutan. Kabar baik datang ke skuad timnas U23 Indonesia jelang pertandingan uji coba melawan Uni Emirat Arab Senin hari ini. Pasalnya, timnas U23 Indonesia kedatangan 2 pemain baru jelang pertandingan tersebut. Kabar ini disampaikan secara langsung oleh asisten pelatih timnas Nova Arianto. Kata Nova, kedua pemain tersebut adalah Marcelino Ferdinand dan Kakang Rudianto. Marcelino Ferdinand dan Kakang Rudianto setidaknya bisa membawa angin segar untuk pelatih timnas Shin Tae-yong. Meski begitu, belum diketahui apakah kedua pemain tersebut dimainkan atau tidak saat pertandingan nanti. Sebelumnya, Marcelino Ferdinand memang terlambat bergabung bersama timnas U23 Indonesia di Dubai.
Awalnya Marcelino Ferdinand diprediksi baru akan dilepas KMS Kadeinse pada Senin hari ini. Namun rupanya pelepasan Marcelino Ferdinand dari klub asal Belgia itu ternyata lebih cepat. Adapun untuk Kakang Rudianto merupakan pemain baru yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas U23 Indonesia. Marcelino Ferdinand dan Kakang Rudianto sudah bergabung bersama timnas U23 Indonesia di Dubai, kata Nova Arianto. Hadirnya Marcelino Ferdinand dan Kakang Rudianto membuat timnas U23 Indonesia kini mempunyai 26 pemain. Sejauh ini Nova Arianto belum bisa memastikan bahwa akan ada pemain baru lagi yang datang. Sementara itu Justin Hubner baru akan dilepas pada 17 April atau 1 hari sebelum laga melawan Australia. Prediksi line up laga uji coba timnas Indonesia U23 versus UEA U23 malam ini, Marcelino Ferdinand jadi andalan. Laga melawan timnas UEA U23 menjadi bagian dari persiapan timnas Indonesia U23 jelang tampil di ajang Piala Asia U23 2024. Kedua tim akan saling berhadapan di Seven Stadium, Dubai pada Selasa 9 April 2024 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Shin Tae-yong mengklaim dirinya akan menurunkan tim terbaik pada laga nanti. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengatakan laga kontra UEA U23 sekaligus menjadi simulasi timnya jelang melakoni laga pembuka Piala Asia U23. Untuk laga berikutnya lawan Uni Emirat Arab akan dimainkan untuk pemain inti dulu untuk mengantisipasi permainan lawan Qatar nanti. Pastinya tim inti akan dimainkan lebih banyak. Selain tim inti akan ada kesempatan lagi bagi pemain lain, ujar Shin Tae-yong. Melihat pernyataan sang pelatih, timnas Indonesia U23 kemungkinan besar akan memainkan formasi andalan 3-4-3. Hernando Ari akan kembali dipercaya untuk berada di bawah mistar gawang. Hernando akan dikawal 3 bek sejajar yakni Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan Komang Teguh. Sementara di lini tengah, Shin Tae-yong bisa mengandalkan duet Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand dibantu Bagas Kava dan Pratama Arhan yang bakal mensupport ke lini depan. Sementara di lini depan, timnas Indonesia U23 akan diisi Witan Sulaiman, Rafael Struijk. Sedangkan Ramadan Sananta menjadi ujung tombak skuad Garuda Muda. Harus segera evaluasi. Kelemahan timnas Indonesia U23 terekspos Arab Saudi, efek Justin Hubner dan Dewangga absen. Seperti diketahui, Arab Saudi U23 berhasil mengalahkan timnas Indonesia U23. Gol sematawayang Garuda Muda dicetak bek tengah Komang Teguh. Tim asuhan Shin Tae-yong tampil di laga ini dengan formasi 3-4-3, tetapi lini belakang dianggap mengkhawatirkan setelah batalnya Justin Hubner dan Alfandra Dewangga bergabung dengan tim. Tanpa Hubner dan Dewangga, timnas Indonesia U23 mengandalkan Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Komang Teguh. Hasilnya mereka kebobolan 3 gol. Shin Tae-yong tak menampik Arab Saudi berhasil mengekspos kelemahan lini belakang tim merah putih dalam laga ini. Dia mengaku akan mencari solusi dari absennya beberapa bek andalan jelang Piala Asia U23. Memang ada masalah di lini belakang karena ada beberapa pemain yang tidak bisa bergabung, jadi itu yang sedang dipikirkan bagaimana antisipasi lini belakang, kata Shin Tae-yong pasca pertandingan. Timnas Indonesia U23 memang mengalami kendala pemanggilan pemain, khususnya di lini belakang. Justin Hubner baru merapat pada 17 April mendatang, sementara Alfandra Dewangga batal gabung karena masih menjalani pemulihan pasca operasi. Kehilangan bek-bek andalan hanya direspons Shin Tae-yong dengan memanggil satu pemain pengganti, yakni bek muda Persib Bandung Kakang Rudianto. Terungkap, Jay Itzes sosok kunci di balik proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen. Jay Itzes nyatanya memiliki peran penting dalam proses di balik naturalisasi Ragnar Oratmangoen. Bagi Ragnar, Itzes merupakan sosok penyambung lidah dalam niatnya mengenakan jersey Garuda. Awalnya ia memang sempat berdiskusi serius dengan agen pemain diaspora timnas Indonesia yakni Fardi Bahdim soal keinginannya membela Garuda. Namun diskusi tersebut sempat terputus dan tidak direspons lebih lanjut oleh Fardi. Pertama saya dihubungi oleh Fardi Bahdim, dia yang membantu pemain-pemain lain. Sepertinya itu sekitar 2 tahun lalu saya berbincang dengan dia dan membicarakan ketertarikan saya untuk timnas Indonesia, ujar Ragnar dalam wawancara eksklusif bersama Kumparan. Setelah itu saya tidak mendapatkan kabar lagi dari dia, mungkin dia saat itu juga sibuk dengan urusannya, jelas Ragnar. Hampir setahun tak digubris soal keinginannya membela timnas Indonesia. Ragnar yang mengetahui Itzes sudah terlebih dahulu dinaturalisasi, meminta bantuan bek yang merumput bersama Venezia tersebut untuk menjadi penyambung lidah kembali soal niat kuatnya ke Fardi.
Kemudian, kurang dari 1 tahun lalu saya berbicara dengan Jay Itzes, dia dari Indonesia. Saya punya hubungan yang baik dengan dia, ujar Ragnar. Saya bertanya seperti bagaimana kamu bisa ke sana? Apakah saya juga punya kesempatan? Kemudian Jay berbicara ke Vardy dan Vardy lalu menghubungi saya kembali. Dari titik itu semuanya berjalan dengan sangat cepat hingga akhirnya saya dinaturalisasi, tutup Ragnar. Alhamdulillah kabar baik. Marcelino, Ferdinand, dan Justin Hubner akhirnya diizinkan gabung Timnas Indonesia U23. Dua pemain abroad andalan Sintayong, Marcelino, Ferdinand, dan Justin Hubner kabarnya mendapatkan izin dari klubnya untuk gabung ke Timnas Indonesia U23 yang akan mentas di Piala Asia 2024. Sebelumnya Justin Hubner disebutkan tidak dilepas oleh Cerezo Osaka ke Garuda Muda. Sedangkan Marcelino belum ada kabar dari KMS Kadeinze. Mereka juga belum muncul di TC Dubai. Hal ini bikin Sintayong harus putar otak jika dua pemain ini absen. Kini juru taktik asal Korea Selatan tersebut bisa bernafas lega. Pasalnya, Marcelino dan Justin Hubner dikabarkan mendapatkan izin dari klub. Kabar ini beredar di media sosial, salah satunya diungkapkan oleh akun Instagram @footballindonesia. Marcelino Ferdinand lebih dulu akan bergabung dengan Garuda Muda pada 8 April mendatang. Artinya ia bisa mengikuti persiapan sekitar seminggu sebelum Piala Asia U23 dimulai pada 15 April mendatang. Skuad Garuda Muda bakal menghadapi tuan rumah Qatar. Di sisi lain, Justin Hubner akan gabung terlambat. Hal itu karena Cerezo Osaka akan melepaskan pemainnya pada 17 April atau sehari sebelum Timnas Indonesia U23 melawan Australia. Hal itu pun langsung dikonfirmasi Ketum PSSI Erick Thohir. Per hari ini Justin Hubner dari Cerezo Osaka baru mau lepas setelah tanggal 17 April. Kalau Nathan Chu sampai sekarang belum ada kepastian, kata Erick Thohir. Tapi yang namanya Justin dan Nathan ingin sekali bermain. Cuman memang mereka itu sedang dipinjamkan klubnya, jadi ada dinamika. Tapi kembali lagi sepak bola itu main 11 orang bukan cuma 2 orang. Jadi tim yang ada harus siap, tegas Erick Thohir. Timnas Indonesia disorot media Malaysia usai naik 8 strip dan salib negaranya. Timnas Indonesia resmi menyalip Malaysia di ranking FIFA. Kepastian ini terjadi usai Timnas Indonesia naik 8 strip di ranking FIFA. Skuad asuhan Sintayong tersebut naik ke peringkat ke-134 di ranking FIFA terkini. Timnas Indonesia juga mencatatkan poin tertinggi di ranking FIFA yaitu 30,04 poin. Catatan ini bersumber dari 2 kemenangan atas Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan hal ini membuat Timnas Indonesia melesat melampaui Malaysia. Malaysia turun 6 strip hingga ke peringkat ke-138. Hasil ini dipastikan usai Malaysia gagal mengamankan kemenangan di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan itu Malaysia kehilangan 14,53 poin bulan ini. Media Malaysia Berita Harian pun memuji pencapaian Timnas Indonesia. Berita Harian mencatat bahwa Malaysia akhirnya harus disalip oleh Timnas Indonesia. Catatan ini menurut Berita Harian terjadi pertama kali sejak 6 tahun terakhir. Bertentangan dengan tradisi kawasan ASEAN, Indonesia akhirnya berhasil menyalip Malaysia di posisi peringkat Federasi Sepak Bola Internasional FIFA setelah 6 tahun, tulis Berita Harian. Pasalnya, berdasarkan update terkini peringkat FIFA yang dikeluarkan Badan Sepak Bola tersebut, Indonesia melonjak ke peringkat 134 dunia, sedangkan Malaysia turun 6 peringkat sehingga menempati posisi 138. Lanjutnya, catatan ini membuat Timnas Indonesia menjadi tim terkuat ketiga di Asia Tenggara. Timnas Indonesia kalah dari Thailand 101 dan Vietnam 115. Thailand masih belum beranjak dari peringkatnya saat ini meski sudah mengimbangi Korea Selatan. Sementara Malaysia berada di ranking keempat tim terkuat Asia Tenggara. Timnas Indonesia masih ada kesempatan untuk naik ke ranking lebih tinggi. Kesempatan tersebut datang pada bulan Juni 2024. Timnas Indonesia menantang Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni 2024 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.